Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Asep dan Disa Putra, Hikmat Aji Pamungkas, Rineka Rosligar Munggaran yang akan memaparkan materi obat-obatan sistem saraf. Klasifikasi sistem saraf pusat. Obat susunan saraf pusat adalah semua obat yang berpengaruh terhadap sistem saraf pusat. Obat tersebut bereaksi terhadap otak dan dapat mempengaruhi pikiran seorang, yaitu perasaan atau tingkah laku. Obat yang dapat merangsang SSP tersebut disebut analeptika. Obat yang bekerja terhadap SPP dapat dibagi dalam beberapa golongan besar, yaitu psikofarmaka untuk gangguan neurologis seperti antiepileptika, MS, dan penyakit Parkinson. Jenis yang memblokir perasaan sakit: analgetika, anestetika umum dan lokal. Jenis obat vertigo dan obat migrain. A. Anestetika. Obat anestetika adalah obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit dalam bermacam-macam tindakan operasi. Sifat obat anestetika: 1. Toksitas rendah, luas terapeutik besar, mudah ditangani ahli anestesi, aliran pada tubuh dan keluar cepat, khasiat analgetik dan narkotik baik, pengaruh THC, pernapasan dan sirkulasi kecil, tidak mengiritasi kulit dan selaput mukosa, metabolit tidak toksik, sifat fisika dan kimia menguntungkan, stabil, tidak mudah terbakar atau meledak. Obat anestetika digolongkan menjadi satu anestetik lokal. Anestetik lokal dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, anestetik permukaan, anestetik filtrasi, anestetik blok atau penyaluran syaraf. B. Hipnotik sedatif. Hipnotik sedatif adalah golongan obat depresi SSP. Efeknya bergantung pada dosis, mulai dari yang ringan, menenangkan, menyebabkan kantuk, menidurkan, hingga yang berat, menghilangkan kesadaran, keadaan anestesi, koma, dan mati. Golongan hipnotik: 1. Golongan barbiturat. 2. Golongan benzodiazepin. C. Antikonvulsan atau anti-epilepsi. Antikonvulsan adalah sebuah obat yang mencegah atau mengurangi kejang-kejang atau konvulsan, atau obat yang dapat menghentikan penyakit ayan, yaitu suatu penyakit gangguan syaraf yang ditimbul secara tiba-tiba dan berkala. Ada kalanya disertai perubahan-perubahan kesadaran. Digunakan terutama untuk mencegah dan mengobati epilepsi. Sifat obat konvulsan: hablur kecil atau serbuk hablur putih berkilat, tidak berbau, tidak berasa, dapat terjadi polimorfisme, stabil di udara, pH larutan jenuh lebih kurang 5, sangat sukar larut dalam air, larut dalam etanol, eter, dan dalam larutan alkali, hidroksida, alkali karbonat, agar sukar larut dalam kloroform. Contoh sediaan obat: 1. Phenytoin, ditalin, dilantin. 2. Phenobarbital. 3. Diazepam, valium. 4. Primidon, misolin. D. Anti-Parkinson. Obat anti-Parkinson adalah obat-obatan yang dapat mengurangi efek penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson atau penyakit gemetaran yang ditandai dengan gejala tremor, kaku otot atau kekurangan anggota gerak, gangguan gaya berjalan, setapak demi setapak. Bahkan dapat terjadi gangguan persepsi dan daya ingat, merupakan penyakit yang terjadi akibat proses degenerasi yang progresif dari sel-sel otak substansia nigra, sehingga menyebabkan terjadinya defisiensi neurotransmitter
yaitu dopamin. Golongan obat anti Parkinson. 1. Obat dopaminergic sentral. A. Levodopa bermoxility. Carbidopa. Obat anti Verdil. Penghambat MAO seleglin. Penghambat dopa berkarbonasi. Benzalgid bersanstrip bisa digunakan sebagai obat kombinasi dengan levodopa yang berfungsi untuk mencegah levodopa berubah menjadi dopamin sehingga tidak bisa masuk ke dalam otak. 5. Obat dopamito antikostik. Pramipelok. Obat Parkinson. Pramipexlo digunakan untuk mengurangi gejala dari Parkinson seperti tremor, keluhan dengan gerak yang lambat yang disebabkan oleh Parkinson. 4. Penghambat catriol methyl sersi entapios yang bisa dikombinasi dengan levodopa, carbidopa dengan atau tidak. Analeptika. Obat-obat analeptika adalah kelompok stimula SSP yang relatif neosilatif. Dosis konvulsifnya berada dekat dengan dosis analeptik dari obat-obat ini. Contoh dari kelompok ini adalah picrotosini dan pentilenterjol. Sebagai obat, keduanya sudah ditinggalkan pemakaian tetapi masih digunakan dalam penelitian yang memprediksi bagian sebagaimana suatu obat kerja. Cukup sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.